Semuanya, perkenalkan nama saya Snipa Kepong dengan NIM 221011030002. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi buku dari dosen pengampu Dr. Dra. Dejeni Imbang M. Hum dan Vince SPD MPD Universitas Samratulangi Fakultas MIPA Prodi Matematika 2022. Di sini yang pertama kita dapat melihat ulasan buku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang identitas buku. Judul buku Matematika 12 Kurikulum 2003. Pengarang Dr. Abdur Rahman Ashari MPD MA. Penelah Agung Lukito. Pereview Kartoyaso. Penerbit buku Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Tempat terbit Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun terbit 2014 dan direvisi pada tahun 2018. Yang berikutnya yaitu jumlah halaman. Keseluruhan jumlah halaman pada buku ini 1 sampai 264. Angka Romawi 1 sampai 8. Angka biasa 1 sampai 256. Jenis buku e-book. Jadi pada volume buku, berat buku, tebal buku, dan luas buku saya kurang tahu karena jenis buku ini adalah buku e-book. Bahasa yang digunakan pada buku ini menggunakan bahasa Indonesia dan dicampur dengan bahasa Inggris pada halaman 2, 10, dan 8. Di sini juga kita dapat melihat cover buku, yaitu gambar depan dan belakang. Yang kedua, orientasi. Nama dari penerbit ini yaitu Dr. Abdur Rahman Ashari MPD MA. Nomor telepon kantor atau HP 0345621180. Email abdurrahman.fmipa_co.id. Alamat kantor jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang, Gedung 7, Jalan Semarang 5, Malang 65145. Bidang keahlian yaitu pendidikan matematika. Buku ini ditulis oleh Dr. Abdur Rahman Ashari MPD MA, merupakan lulusan S1 Pendidikan Matematika IKIP Malang pada tahun 1979 sampai 1983. S2 Pendidikan Matematika IKIP Malang pada tahun 1984 sampai 1990, dan S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang pada tahun 2007 sampai 2012. Adapun 10 tahun terakhir ada beberapa dosen jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang, Wakil Presiden Indonesia Matematika Society atau Indo MS, Asisten Direktur Lembaga Islam Sabilillah, Kaprodi S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Adapun judul buku dan tahun terbit 10 tahun terakhir yaitu buku Matematika SMP kelas 7 tahun 2014, buku Matematika SMP kelas 8 pada tahun 2014, dan buku Matematika SMA kelas 12 pada tahun 2014. Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka
implementasi kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak yang di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan zaman. Buku ini juga digunakan untuk siswa S12. Setiap bab terdapat kompetensi dasar yang merupakan informasi terkait kompetensi dasar dan pengalaman belajar yang akan dilalui siswa untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Peta konsep berupa skema materi atau topik yang dipelajari. Ada beberapa kandungan isi buku, yaitu dimensi 3, statistika, peluang, dan kekongruenan dan kesebangunan atau pengayaan. Yang ketiga yaitu tafsiran buku. Pada bab ini kita akan belajar tentang dimensi 3 melalui pembelajaran dimensi 3 siswa akan memperoleh istilah penting yaitu titik, garis, jarak, dan ruang diagonal. Pada bab 2 kita akan belajar tentang statistika. Adapun isi pentingnya yaitu distribusi, frekuensi, histogram, ogiva, poligon, frekuensi, rata-rata, median, modus, simpangan, rata-rata, simpangan buku, dan ragam. Pada bab 3 yaitu peluang. Adapun yang dipelajari yaitu aturan perkalian, permutasi, kombinasi, dan peluang kejadian. Pada bab 4 kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan atau pengayaan. Yang akan dipelajari pada bab ini yaitu kesebangunan, kekongruenan, segi banyak, segitiga, aturan sinus kosinus, dan transformasi. Di sini saya akan membandingkan dua materi yaitu statistika dan dimensi 3. Kenapa saya memilih ini? Karena pada statistika kita belajar tentang cara pengelolaan data, sedangkan pada dimensi 3 kita juga belajar tentang materi penyajian data dalam bentuk garis atau ruang. Tujuannya yaitu untuk memudahkan kita dalam melihat dan menganalisis informasi data yang ditampilkan. Yang keempat yaitu evaluasi. Keunggulan pada buku ini yaitu yang pertama, cetakan bagus, tetapi halaman terlalu banyak mungkin akan membuat orang bosan membacanya. Yang kedua, tulisannya menarik karena menggunakan huruf yang bagus untuk dibaca. Yang ketiga, warnanya untuk saya sendiri sangat menarik karena kebetulan saya menyukai warna biru. Untuk orang lain juga. Yang keempat yaitu penulisan cetak miringnya hanya untuk bahasa yang asing seperti bahasa Inggris, makanya buku ini sangat menarik untuk saya. Yang kelima yaitu warna kertas berwarna putih. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan pada buku ini. Kelemahannya yaitu buku ini tidak untuk semua orang, tapi hanya untuk siswa kelas 12 dan guru. Padahal buku ini menarik untuk dipelajari untuk semua pelajar. Pada buku ini seringkali atau bahkan memang dianggap menyeramkan bagi seseorang. Maka dari itu jangan hanya menampilkan rumus-rumus atau angka-angka yang ribet, karena biasanya hal seperti itu yang membuat siswa malas membaca. Yang berikutnya yaitu kelemahannya. Yaitu warna bukunya. Cara penulisan bahasa warna kertasnya juga bagus karena warna kertasnya tidak membuat mata sakit saat dibaca. Hal yang menarik lainnya terdapat pada penyajian materi. Hal ini tentunya sangat berguna bagi para pembaca. Kenapa? Karena sebagai pegangan saat melangkah ke kampus,
nanti, karena sebagian memang masih dipelajari di bangku kuliah. Selain kelebihan dan kelemahan tadi, jika kita lihat dari sisi eksternalnya, buku ini ditulis oleh seseorang yang berpengalaman. Yang kelima yaitu rangkuman. Kesimpulannya yaitu buku cukup menarik, tetapi ada beberapa kelemahan yang membuat orang-orang malas membacanya. Buku ini juga untuk siswa SMA, makanya buku ini diminati oleh anak siswa SMA dan berguna juga untuk siswa-siswi. Sekian presentasi saya, jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam literasi.